bukanlah yang terbaik. Meskipun sepintas kelihatannya kehidupan Yusuf itu enak, tetapi ternyata hidupnya dipenuhi dengan konflik internal. Karena kakak-kakaknya membenci dan memusuhi dia. Apa enak hidup seperti itu? Dibenci sama saudara-saudara sendiri. Tentu nggak enak, tentu nggak tenang, saudara. Dan belum lagi Yusuf tidak menyadari bumi akan dilanda oleh satu krisis global pada zamannya. Ada 7 tahun kelaparan yang akan melanda seluruh dunia. Dan akibatnya bahwa semua orang akan menderita kelaparan. Nah, siapa yang bisa menolong mereka? Yusuf juga tidak tahu itu akan terjadi, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu bagaimana menyelesaikan masalah krisis global itu. Tuhan sudah punya rancangan, Tuhan sudah punya rencana, dan bahkan di dalam rencananya Tuhan melibatkan Yusuf, tapi Yusuf nggak tahu. Rancangannya tidak sempurna seperti Tuhan. Dan saudara, kalau sampai Yusuf pada waktu itu tidak masuk dalam rencananya Tuhan, ketika bumi dilanda kelaparan, dia pun akan terkena kelaparan dan mungkin seluruh keluarganya akan mati kelaparan karena tidak ada solusi. Karena solusi baru ada ketika Yusuf memberi dirinya untuk dipakai Tuhan, baru ada solusi. Jadi saudara, rancangan Tuhan is always the best. Karena rancangannya sempurna. Dan kalau kita bisa memahami rencananya, bukankah kita akan hidup di dalam pemulihan dan kelimpahan yang luar biasa? Nah, saudara, ternyata ada. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 sekarang. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, rupanya ada, saudara, jalannya, yaitu Roh Kudus sudah diberikan. Amin. Amin. Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Dan saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus akan membantu kita. Dalam apa? Dalam kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan seperti apa? Kelemahan seperti kita tidak dapat berpikir seperti Tuhan. Roh Kudus akan bantu kita. Kita tidak memahami rancangannya Tuhan. Roh Kudus akan bantu kita untuk bisa mengertinya. Karena Roh Kudus itu telah diberikan untuk membantu kita dalam kelemahan kita. Dan bahkan di sini, saudara, ada kelemahan yang spesifik sekali. Dikatakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kelemahan kita pun nampak dalam doa-doa kita. Kita tidak selalu berdoa secara akurat. Kita berdoa, tetapi ada kelemahan kita. Dan kelemahan itu membuat kita tidak selalu berdoa tepat sasaran. Kita tidak selalu berdoa secara akurat. Kita tidak selalu berdoa sebagaimana mestinya. Kita tidak selalu berdoa yang bisa menghasilkan sesuatu. Kenapa? Yaitu kelemahan kita. Tetapi setiap kali Yesus berdoa, sesuatu terjadi. Karena dia tidak pun memiliki kelemahan ini. Kita berkata dia dicobai dalam segala sesuatu seperti kita, tetapi dia tidak pernah sekalipun jatuh dalam dosa. Kelemahan itu dia tidak punya pada dirinya. Oleh sebab itu, saudara, setiap kali Yesus berdoa, sesuatu terjadi. Surga mendengar, Bapa bergerak. Kita ada kelemahan. Tetapi bukan berarti kita harus diam di dalam kelemahan kita.
Mengapa saudara? Karena Roh Kudus sudah diberikan. Sadarkah kita pada waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, maka itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Karena dia justru datang sebagai penolong. Dia membantu kita dalam kelemahan kita. Sehingga kalau kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, maka Roh sendiri dikatakan akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, apa yang sudah tidak sanggup kita lakukan, itu yang Roh Kudus akan lakukan. Roh Kudus akan berdayakan kita. Roh Kudus akan perlengkapi kita dengan kemampuan dari atas untuk bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan karena kelemahan kita. Dan saudara, itu yang penting untuk hari-hari ini. Memberi hidup kita penuh dengan Roh Kudus, sehingga akhirnya kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan kita dan mulai masuk di dalam dimensinya Tuhan. Bagaimana Tuhan berpikir, bagaimana perasaan Tuhan, bagaimana hatinya Tuhan. Kita bisa mulai menangkapnya. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Roh Kudus yang menyatakannya kepada kita. Dalam ayat 27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa dia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, yang mengetahui hatinya Tuhan itu Roh Kudus. Yang mengetahui pikiran Tuhan itu Roh Kudus. Yang tahu rancangannya Tuhan itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menyatakan semuanya itu kepada kita. Dan itu yang luar biasa. Saudara, itu sebabnya di Alkitab dikatakan mengenai Daniel. Ingat bahwa Daniel itu menjadi seorang wakil raja dan seorang pejabat tinggi di kerajaan Babel. Dia salah seorang wakil raja. Seorang Yahudi bisa jadi wakil raja dan menjadi seorang pejabat tinggi di Babel, di Persia, seorang Yahudi, saudara. Itu bisa terjadi. Dan bukan hanya itu, dikatakan bahwa Daniel selalu mengungguli pejabat-pejabat tinggi lain, dan wakil-wakil raja lain selalu diungguli oleh Daniel. Daniel selalu lebih dari mereka, berkali lipat lebih dalam segala sesuatu. Dalam hikmat, dalam kebijaksanaan, saudara, dalam ketajaman, dalam loyalitas, dalam semua Daniel lebih unggul. Dalam karakter, dalam integritas, semua. Dan mengapa Daniel bisa unggul seperti itu? Dia punya satu rahasia, saudara. Dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa. Nah, mengapa Daniel memiliki roh yang luar biasa? Karena saudara, dia tidak bergantung pada kemampuannya yang begitu terbatas dan penuh dengan kelemahan, tetapi dia berhasil mengakses kemampuan Tuhan yang tidak terbatas. Alkitab berkata bahwa Daniel itu penuh dengan hikmat. Dia penuh dengan roh Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Orang yang penuh roh Tuhan tidak perlu berlarut-larut di dalam kelemahan dan keterbatasannya, karena bisa mengakses kemampuan Tuhan yang tidak terbatas. Itu roh yang luar biasa. Itu supranatural, saudara. Kalau Roh Kudus penuhi hidup kita, itu adalah untuk membuat hidup kita penuh dengan kemampuan supranatural. Tuhan itu supranatural. Kita berkata bahwa Allah itu adalah roh. Dia bukan darah dan daging, dia supranatural. Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita telah diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa mengakses kemampuan supranatural dari Tuhan. Ya, jangan sia-siakan itu, saudara. Ketika Daniel penuh dengan roh Tuhan, dia tidak sekedar berubah jadi seorang pengkhotbah yang diurapi, tetapi saudara, dia tetap menjabat sebagai wakil raja. Dia tetap menjabat sebagai pejabat tinggi istana.
Dia tidak menjadi imam di bait Allah, tetapi dia berfungsi sebagai imam karena dia berdoa 3 kali sehari dengan wajah menghadap bait Allah di Yerusalem. Tapi dalam profesinya saudara, dia tetap seorang wakil raja,